Pak, tolong dites dulu, Pak. Iya, Pak. Oh, mantap. Coba. Majelis Hakim mengatur sidang hadirin diharap berdiri. Sidang dibuka kembali, skor dicabut. Baik. Dengan tadi pada waktu di skorsing adalah untuk memberi kesempatan kembali tim penasihat hukum terdakwa untuk membacakan nota pembelaan atau pledoi. Nah, silakan saudara tim penasihat hukum terdakwa terkait dengan soal perkara ini tadi kan spacing tentu mengenai keterangan saksi atau hal-hal yang terkait dengan soal. Oh, terdakwa belum? Terdakwa dihadirkan. Ya. Ketika sidang sudah dibuka semestinya langsung terdakwa dihadirkan. Ya, silakan duduk. Baik, silakan tim penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Dibagikan dulu. Jadi untuk preambul pendahuluan kan tadi sudah dibaca, saya kira tidak perlu diulang lagi, jadi bisa langsung ke fakta persidangan. Ya. Di namanya di halaman 35 tadi. Tadi halaman 35 ya. Nah, fakta-fakta hukum yang terbukti saja. Ya. Silakan. Menuju halaman 36 yang mulia. Ya, baik, silakan. B. Fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan persidangan yang kami muliakan. Kami lanjutkan membacakan fakta-fakta. Dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa, dikaitkan dengan alat bukti lain yang dihadirkan dalam persidangan, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut. Rahmat Kadir Maulede adalah sebagai pelaku tunggal dan perbuatannya dilakukan secara mandiri, sedangkan terdakwa hanyalah alat. Dalam persidangan ini tidak dapat dipungkiri bahwa telah terungkap kebenaran material yang hakiki, yaitu bahwa Rahmat Kadir Maulede telah mengakui sebagai pelaku tunggal dan mandiri tanpa adanya perintah atau suruhan maupun bujukan dari siapapun dalam melakukan penyiraman dengan air aki yang telah dicampur dengan air terhadap saksi korban Novel Baswedan pada tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 5 WIB di Jalan Dipusito Kelapa Gading dengan maksud untuk memberikan pelajaran atau efek jera kepada saksi korban Novel Baswedan karena tingkah laku korban sebagai mantan anggota polisi tidak selaras dengan anggota polisi yang lainnya, atau seperti yang diharapkan oleh Rahmat Kadir Maulede, yaitu menjaga, menjunjung tinggi, dan menghormati jiwa korsa. Keterangan yang berupa pengakuan tersebut dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulede bukan karena adanya paksaan atau ancaman atau kekerasan, melainkan timbul dari suatu kesadaran hati nurani dan penyesalan karena ternyata sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan itu justru pihak kepolisian telah disudutkan dan diremehkan sebab tidak mampu mengungkap kejadian tersebut. Pengakuan Rahmat Kadir Maulede tersebut memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap terdakwa bahwa terdakwa hanyalah sebagai alat yang dimanfaatkan oleh Rahmat Kadir Maulede agar Rahmat Kadir Maulede dapat melaksanakan niatnya untuk memberikan pelajaran terhadap saksi korban, di mana Rahmat Kadir Maulede mengajak terdakwa pada saat peristiwa itu tanpa terdakwa mengetahui atau menyadari niat sesungguhnya dari Rahmat Kadir Maulede. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan pada saat pemeriksaan terdakwa merupakan penegasan terhadap pengakuan yang telah diberikan sebelumnya,
dalam berita acara pemeriksaan BAP tersangka, artinya pengakuan yang telah diberikan sebelumnya tidak pernah disebut, dicabut oleh terdakwa pada saat terdakwa memberikan keterangannya dalam persidangan. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang merupakan pengakuan itu merupakan salah satu bukti yang sah sebagai mana ditentukan dalam pasal 189 Jo, pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Sehingga dapat dipergunakan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Perlu disampaikan bahwa suatu pengakuan dikenal dan diakui dalam hukum acara pidana, baik nasional maupun internasional, sekalipun KUHP tidak menggunakan istilah pengakuan terdakwa, melainkan keterangan terdakwa pada pasal 184 dan pasal 189, sejatinya keterangan terdakwa itu mengandung juga pemahaman sebagai suatu pengakuan. Di dalam modul hukum acara pidana, pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa 2019 khusus sampai 7 huruf C pada halaman 86, secara jelas dan tegas menyebutkan pengakuan atau keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa bersalah. Pasal 189 ayat 4 KUHP. Selanjutnya pada halaman 103 dalam modul hukum acara pidana tersebut dinyatakan bahwa dalam hal terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan akan tetapi pengakuan itu tidak didukung alat bukti yang sah yang lain, maka pengakuan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang ingin kami garis bawahi terkait dengan pernyataan dalam modul hukum acara pidana yang disusun oleh pihak kejaksaan tersebut adalah bahwa keterangan terdakwa dalam persepsi kejaksaan juga dimaknai sebagai pengakuan. Meskipun demikian, kita semua menyadari dan mengetahui bahwa setelah diberlakukannya KUHP, KUHP, alat bukti pengakuan terdakwa yang terkandung di HIR sebagai hukum acara pidana yang berlaku pada waktu itu diubah menjadi keterangan terdakwa. Dan keterangan terdakwa itu tidak dapat dipergunakan sebagai satu-satunya untuk menentukan kesalahan terdakwa, melainkan harus dibarengi dengan alat bukti yang lain yang sah. Digantikannya istilah pengakuan dengan keterangan terdakwa dimaksudkan untuk menghindarkan upaya-upaya yang tidak sah dan melanggar hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh pengakuan dari tersangka yang nantinya akan menjadi terdakwa. Pada saat berlakunya HIR sebagai hukum acara pidana sebelum berlakunya KUHP, pengakuan terdakwa menjadi alat bukti yang menentukan sehingga kadangkala ditemui adanya tindakan-tindakan di luar hukum yang dilakukan penyidik agar tersangka mengakui perbuatannya. Dengan adanya pengakuan itu, hakim dapat memperoleh keyakinannya untuk menyatakan terdakwa bersalah meskipun pengakuan itu diperoleh dengan cara-cara yang salah. Hal itulah yang kemudian dihindari. Sehingga di dalam KUHP, alat bukti pengakuan diganti dengan keterangan terdakwa, di mana keterangan terdakwa itu harus diberikan secara bebas tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman maupun penyiksaan. Bahkan terdakwa mempunyai hak ingkar atau tidak mengakui perbuatannya, pada pasal 52 KUHP. Maksud lebih jauh dari perubahan itu adalah guna menjamin tegaknya hak asasi manusia karena tersangka atau terdakwa didudukkan lebih pada sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Setiap pengakuan keterangan terdakwa dipandang sebagai salah satu alat bukti yang harus dibarengi dengan alat bukti lainnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa pengakuan terdakwa tidak mempunyai nilai pembuktian. Pengakuan yang diberikan secara bebas, jelas tetap memiliki kebenaran dan memudahkan proses pembuktian. Karena tinggal diperlukan keterangan satu orang saksi saja, sebagaimana disebut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 81 K/KR 1956 tanggal 9 November 1956 yang memberikan kaidah hukum bahwa jika terdakwa di sidang pengadilan telah mengaku
telah membenarkan atas segala yang dituduhkan, didakwakan kepadanya, maka dengan petunjuk itu, hakim cukup mendengarkan keterangan seorang saksi. Di dalam internasional pengakuan, di dalam hukum internasional, pengakuan dari pelaku juga memperoleh kedudukan yang sangat berarti. Di negara-negara yang memegang tradisi hukum common law, seperti Amerika Serikat, tersangka, terdakwa yang mengaku bersalah secara otomatis dinyatakan bersalah dan tidak perlu dilakukan proses persidangan atau pembuktian lagi. Sehingga persidangan dilakukan hanya untuk menjatuhkan hukuman. Bahkan pengakuan bersalah itu dapat dipergunakan sebagai tawar-menawar untuk memperoleh penghukuman yang ringan. Plea bargaining di Amerika Serikat. Plea guilty atau pengakuan bersalah harus diberikan oleh pelaku secara sukarela, penuh kesadaran, dan pengetahuan atas risiko atau akibat dari adanya pengakuan itu. Sumbernya HTTPS dan Wikipedia, WLG, Wikiplay, yang menyatakan antara lain, under common law, defendant who pleads guilty is automatically convicted and the remainder of the trial is used to determine the sentence. The process system known as plea bargaining, in which defendant may plead guilty in exchange for more length than punishment. Defendant who enters and plea of guilty must do so in the Procedure of 1988 Supreme Court Justice said, chronology, voluntarily, and intelligently. Pengakuan bersalah dari terdakwa juga diakui dan diatur secara tegas serta jelas dalam Rome Statute of the International Criminal Court Statuta Roma, yang merupakan peraturan dasar bagi pengadilan pidana internasional dalam memeriksa atau mengadili kejahatan tindak pidana internasional. Dalam pasal 65 Statuta Roma tersebut diatur adanya hukum acara dalam hal terjadinya pengakuan bersalah dari terdakwa, di mana pengakuan itu harus diberikan secara sukarela setelah terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, dan terdakwa memahami konsekuensi dari pengakuannya itu. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pengakuan itu diberikan bukan karena adanya paksaan atau tekanan, sehingga hak tersangka terdakwa sebagaimana dalam pasal 67 ayat 1 huruf G, yaitu hak untuk tidak terpaksa mengakui perbuatannya tetap terjamin. Dalam hal adanya pengakuan terdakwa, persidangan tetap dilangsungkan dan tetap diperlukan adanya tambahan alat bukti guna meyakinkan bahwa pengakuan terdakwa didukung alat bukti lainnya. Namun demikian, persidangan dilakukan secara singkat dan hanya untuk mendengarkan alat bukti lainnya, sehingga proses menjadi sangat sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip ketentuan Statuta Roma, mohon maaf dari artikel 65, seperti yang sudah ada halaman 40, kami nggak bacakan lagi untuk mempercepat waktu, sampai dengan halaman 41, di mana artikel 67 tidak kami bacakan, langsung sudah ada di sana. Kami langsung aja ke perkara pertama kali yang terdakwa mengakui yang sudah kami sebutkan juga tadi sudah bacakan. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum nasional maupun internasional mengenal dan mengakui pengakuan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah serta mengikat, apalagi jika pengakuan itu diberikan secara sadar serta suka rela dan tumbuh muncul dari hati nurani terdakwa itu sendiri. Dalam perkara ini, sebagaimana telah diungkap di dalam persidangan, terdakwa dengan penuh kesadaran dan niat sendiri mengakui sebagai orang yang diajak oleh Rahmat Kadir Maulidi dalam peristiwa penyiraman, di mana pengakuan terdakwa itu dilakukan tanpa ada perintah atau suruhan maupun bujukan siapapun juga.
Dalam persidangan ini tidak ada pencabutan pengakuan ataupun keterangan tersangka yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak ada pula bukti yang menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa ini diberikan karena terdakwa disiksa atau dipukuli, tidak didampingi penasihat hukum, atau adanya unsur psikologis yang berlebihan dari terdakwa. Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang dapat menggugurkan pengakuan terdakwa tersebut. Bida Bahri, Syaiful 2009, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Total Media Yogyakarta. Pengakuan terdakwa ini menjadi alat bukti yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menumbuhkan keyakinan hakim bersama-sama dengan alat bukti lainnya. Karena telah adanya pengakuan, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, cukup diperlukan satu keterangan saksi sebagai tambahan atau pendukung pengakuan tersebut. Keterangan saksi Rahmat Kadir Maulidi adalah bersesuaian dan selaras dengan keterangan terdakwa. Dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rahmat Kadir Maulidi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa maksud atau niat Rahmat Kadir Maulidi untuk memberikan pelajaran terhadap saksi Nopel tidak pernah diketahui oleh terdakwa karena Rahmat Kadir Maulidi tidak pernah memberitahukan niat tersebut. Bahkan pada saat peristiwa penyiraman dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulidi pun tetap tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada terdakwa. Terdakwa hanya diminta oleh saksi Rahmat Kadir Maulidi untuk mengantarkan obat buat saudara Rahmat Kadir Maulidi ke Kelapa Gading. Jadi terdakwa sama sekali tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan yang sama dengan saksi Rahmat Kadir Maulidi. Malahan terdakwa sebenarnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh saksi Rahmat Kadir Maulidi untuk melaksanakan perbuatan yang menyiram saksi Novel Baswedan dengan air aki yang telah dicampur dengan air. Terus dulu ya, kita dengarkan dulu. Terdengar enggak posisi seperti ini? Tapi terdengar nggak di sana? Baca dulu nggak apa-apa.
Skor dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Silakan. Mohon izin kami lanjutkan yang mulia. Ya. Dari kejadian yang melingkupi peristiwa penyiraman, dapat ditarik fakta-fakta yang dapat membangun konstruksi ketidaktahuan dan ketidaksadaran dari terdakwa, yaitu terdakwa menjalankan sepeda motor secara pelan-pelan ketika diminta oleh saksi Rahmat Kadir Maulete, dan sepeda motor oleng kanan saat secara tiba-tiba saksi Rahmat Kadir Maulete menyiramkan air keras ke tubuh saksi Novel Baswedan, serta melajukan kendaraannya ketika diminta oleh Rahmat Kadir Maulete untuk cepat-cepat. Peristiwa motor oleng dan melanjutkan kendaraan secara cepat tidak akan terjadi jika terdakwa mengetahui dan menyadari sejak awal niat atau maksud dari Rahmat Kadir Maulete untuk melakukan penyiraman kepada saksi Novel Baswedan. Sebab dengan mengetahui sejak awal, maka akan lebih sigap dan siap bagi terdakwa sehingga motor tidak oleng ketika saksi Rahmat Kadir Maulete menyiramkan air keras dan tidak perlu untuk diperintahkan agar segera mempercepat laju kendaraan. Keberadaan saksi-saksi lain seperti saksi Haji Martini dan Supandi pada saat kejadian tidak dapat menjelaskan hubungan apa yang sebenarnya terjadi antara saksi Rahmat Kadir Maulete dan terdakwa. Kedua saksi itu hanya melihat ada dua orang mengendarai sepeda motor dengan kencang dan di saat yang bersamaan kendaraan mendengar adanya seorang yang berteriak. Begitu pula saksi Novel Baswedan tidak mengetahui hubungan saksi Rahmat Kadir Maulete dengan terdakwa. Saksi hanya mengetahui penumpang di belakang menyiramkan air ke tubuhnya yang sebagian mengenai bagian wajah. Hubungan itu hanya dapat diketahui dan diterangkan serta dibuktikan oleh terdakwa dan saksi Rahmat Kadir Maulete sendiri. Disinilah akhirnya, untuk membuktikan hubungan apa yang sesungguhnya terjadi di antara saksi Rahmat Kadir Maulete dan terdakwa yang dilihat oleh saksi Novel Baswedan, saksi Haja Sumartini, dan saksi Sumarni Supandi sebagai pelaku penyiraman, harus digali dan didalami keterangan saksi-saksi Rahmat Kadir Maulete dan terdakwa. Apakah keterangannya saling bersesuaian atau bertentangan? Penglihatan saksi-saksi itu tidak dapat memberikan atau membuktikan kaitannya yang sesungguhnya. Hanyalah tampak penyiraman dilakukan keduanya. Namun, apa yang kelihatan itu tidak mencerminkan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran material, itu dilakukan pemisahan surat dakwaan sehingga keduanya akan saling menjadi saksi dalam kurung saksi mahkota. Hal ini sejalan dengan surat Jampidum nomor B69E02/1997 tanggal 19 Februari 1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana yang antara lain menyatakan sebagai berikut. Saksi mahkota Yogi, dalam KUHP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHP istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti. Namun dalam berita acara pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan dalam praktek saksi mahkota, digunakan dalam hal menjadi penyertaan, di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangan hanya berlaku untuk diri sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti. Sebagai contoh, misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 1986 Kapit 1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang
mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan. Pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Dengan demikian, hubungan apa yang sebenarnya terjadi antara saksi Rahmat Kadir Maulide dan terdakwa hanya dapat dibuktikan dari keterangan saksi Rahmat Kadir Maulide dan terdakwa sendiri. Tidak ada alat bukti yang lain yang dapat menjelaskan atau membuktikan hubungan yang terjadi di antara keduanya. Sebagaimana telah diuraikan di atas, keterangan saksi Rahmat Kadir Maulide dan pengakuan terdakwa adalah serasi dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, di mana terdakwa yang sama sekali tidak mengetahui niat atau maksud Rahmat Kadir Maulide untuk memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan. Dan Rahmat Kadir Maulide sama sekali tidak pernah menceritakan maksud kepada siapapun, termasuk terdakwa. Bahkan pada saat akan melaksanakan niatnya itu, Rahmat Kadir Maulide mengatakan akan memberikan obat kepada saudaranya. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi Rahmat Kadir Maulide dan pengakuan terdakwa, dimaksud diperoleh kebenaran material yang hakiki bahwa Rahmat Kadir Maulide merupakan pelaku tunggal atas perbuatan melakukan penyiraman dengan air aki yang telah dicampur dengan air terhadap saksi Novel Baswedan, sedangkan terdakwa hanyalah menjadi alat dalam melakukan perbuatan penyiraman tersebut. Rahmat Kadir Maulide tidak mendapat perintah atau instruksi apapun dari atasannya atau institusi tempat Rahmat Kadir Maulide bekerja, melainkan ide dan kehendak Rahmat Kadir Maulide pribadi. Selain hal tersebut, terbukti dari pengakuan terdakwa yang keterangan saksi Rahmat Kadir Maulide juga telah terbukti berdasarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan, yaitu ahli Dr. Hamdi Muluk dan Profesor Dr. Mustafa. Ahli Dr. Hamdi Muluk yang merupakan ahli kejiwaan psikologi menyatakan bahwa terdakwa dan saksi Rahmat Kadir Maulide tidak menunjukkan adanya kondisi ditekan atau di bawah ancaman sehingga harus membuat sebuah pengakuan dan tidak tertekan sama sekali. Terbukti selama dilakukan wawancara keduanya sangat rileks. Selain itu terhadap keduanya tidak ada indikasi hidup mewah atau foya-foya dan tidak ada bukti hedonis. Sedangkan Profesor Dr. Mustafa menyatakan bahwa terhadap peristiwa penyiraman oleh Rahmat Kadir Maulide, ahli menemukan bahwa tipe hubungan yang terjadi atas peristiwa penyiraman itu lebih ke arah adanya hubungan simbolik, yaitu lebih ke arah memberikan pelajaran atau efek jera, karena tingkah laku korban sebagai mantan anggota polisi tidak selaras dengan anggota polisi yang lainnya, atau seperti yang diharapkan. Jiwa kuasa pelaku merupakan kemungkinan yang tertinggi untuk tipe atas perintah pimpinan, by order kepada bawahan atau menerima bayaran tidak tepat untuk dapat diterapkan dalam peristiwa penyiraman, karena berdasarkan analisa ahli tidak ditemukan data bahwa terdakwa dan saksi Rahmat Kadir Maulide mendapatkan bayaran atau mendapat reward dari kesatuan setelah kejadian ini. Saya lanjutkan yang mulia. Tidak ada rencana dari Rahmat Kadir Maulide melainkan spontanitas. Berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan ahli dari Hamdi Muluk dan keterangan saksi Rahmat Kadir Maulide yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Rahmat Kadir Maulide tidak mempunyai perencanaan untuk melakukan penyiraman, melainkan spontanitas. Rahmat Kadir Maulide, beberapa peristiwa yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulide sebelumnya Rahmat Kadir Maulide melakukan penyiraman terhadap saksi korban, yaitu pencarian saksi korban oleh Rahmat Kadir Maulide melalui Google. Selanjutnya melakukan survei dengan sepeda motor yang dipinjam oleh Rahmat Kadir Maulide dari saksi terdakwa pada tanggal 8 dan 9 April 2017. Selanjutnya mencampur air aki dengan air pada tanggal 10 April 2017. Tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk perencanaan karena tindakan-tindakan
itu hanyalah timbul dari spontanitas Rahmat Kadir Maulete yang merasa muak dengan sikap saksi korban. Bahkan berdasarkan keterangan saksi Rahmat Kadir Maulete, sebelumnya saksi Rahmat Kadir Maulete menjalankan maksudnya untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban pada tanggal 10 April 2017 malam. Saksi Rahmat Kadir Maulete tidak dapat tidur dan gelisah, dan oleh karena itu secara spontan saksi Rahmat Kadir Maulete mengambil mug yang berisi campuran air aki dengan air dan datang ke tempat kediaman terdakwa. Keadaan gelisah dari Rahmat Kadir Maulete sesungguhnya sebagai bentuk dari tidak adanya rencana, karena kata rencana mengandung faktor kesiapan hati sehingga pelaku secara tenang akan menjalankan apa yang telah diniati atau dimaksudkan dalam perencanaan itu. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Hamdi Muluk yang melakukan observasi atas perilaku terdakwa dan saksi Rahmat Kadir Maulete untuk menemukan karakter terdakwa dan saksi Rahmat Kadir Maulete, terdapat perbedaan sifat antara terdakwa dan saksi Rahmat Kadir Maulete, di mana Rahmat Kadir Maulete memiliki sifat dengan latar belakang pelaut, sehingga agresivitasnya lebih menonjol dan impulsif, serta pelampiasan lebih segera. Rahmat Kadir Maulete mempunyai motif yang unik dan hak prerogatif seseorang juga untuk membenci seseorang yang membuat dia lebih impulsif, sehingga dengan adanya kesempatan akan dia lampiaskan atau lakukan. Sifat impulsif Rahmat Kadir Maulete keluar karena melihat saksi korban atau Novel Baswedan yang sok suci dan petantang-petenteng padahal mempunyai kasus, tetapi justru memojokkan anak buahnya serta memojokkan institusi. Sehingga muncul kata-kata pengkhianat tersebut dalam psikologi komparasi sosial terdakwa membandingkannya dengan pimpinan yang loyal tidak pernah mengkhianati institusi. Terkait dengan peristiwa penyiraman tersebut, ahli dari Hamdi Muluk, ahli Dr. Hamdi Muluk menyimpulkan analisanya bahwa baik terdakwa maupun saksi Rahmat Kadir Maulete tidak pernah mendesain peristiwa tersebut karena obsesi Rahmat Kadir Maulete tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Sifat Rahmat Kadir Maulete yang lebih inklusif, berani, sosialisasinya jauh lebih tinggi dan obsesinya menjadikan itu sebagai titik perbuatan Rahmat Kadir Maulete untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulete untuk menyiram saksi korban dengan air aki yang telah dicampur air semata-mata timbul atau muncul sebagai dorongan impulsif yang spontan karena kebencian Rahmat Kadir Maulete terhadap saksi korban. Oleh karena itu, tidak ada perencanaan dalam perbuatan Rahmat Kadir Maulete tersebut. Kami lanjutkan yang mulia. Tidak ada maksud dan Rahmat Kadir Maulete untuk mencelakai korban, melainkan hanya memberikan pelajaran. Dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa telah terungkap kebenaran material bahwa saksi Rahmat Kadir Maulete tidak mempunyai maksud atau niat untuk melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban, melainkan hanya memberikan pelajaran saja. Berdasarkan keterangan saksi korban Novel Baswedan dan Nur Salim, baju yang terkena siraman air keras adalah utuh dan tidak robek, tetapi panas ketika dipegang. Dari keterangan saksi-saksi itu, diperoleh fakta bahwa penyiraman dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulete terhadap tubuh saksi korban karena mengenai baju saksi korban. Terkenaannya wajah hanya sebagai efek atau akibat yang tidak dituju karena dalam keterangan terdakwa motor sempat oleng ke kanan pada saat Rahmat Kadir Maulete menyiramkan air keras dengan menggunakan tangan kiri, sehingga posisi tangan dapat terangkat lebih ke atas. Namun dengan adanya fakta bahwa baju saksi korban basah dan menyebabkan panas di tangan ketika dipegang, hal itu membuktikan penyiraman dilakukan terhadap
tubuh saksi korban. Saksi Ashar Dahlan MSI dan saksi Halmiyadi yang dilakukan tes laboratorium forensik atas cairan air keras yang mengenai baju saksi korban dan yang berada di dalam mug maupun botol aqua serta sobekan kulit pohon menerangkan bahwa cairan itu adalah asam sulfat yang terdeteksi tercampur air yang berasal dari air aki yang beredar di pasaran. Konsentrasinya berada di bawah konsentrasi air aki, yaitu antara 16,23 yang berada dalam mug dan 23,45% di dalam botol aqua, sedangkan air aki konsentrasinya sebesar 35%. Kondisi air keras seperti itu akan dapat menyebabkan korosif, yaitu mudah mengiritasi sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli Dr. Retnat Imade Agus Gagal Wirasuta, APT MSI, yaitu ahli toksikologi. Asumsi ahli tersebut adalah bahwa risiko yang tertinggi yang didapat dari hasil pemeriksaan pada saat setelah disiram, di drainase, di irigasi, untuk menghilangkan bahan kimia, seharusnya tidak ada lagi asam sulfat yang tertinggal, di mana kerusakan dapat terjadi apabila penanganannya tidak sesuai. Keterangan ahli Made tersebut sejalan dengan keterangan ahli Dr. Renat Budiawan yang menyatakan bahwa terdapat asam sulfat yang sudah mengalami pengenceran dengan konsentrasi 16%. Bukanlah tujuan untuk mematikan, hanya menghasilkan luka atau iritasi. Efek yang dihasilkan dari asam sulfat yang telah diencerkan tersebut hanya memberikan efek yang terbatas atau iritasi, bukan mematikan. Dengan demikian, dilihat dari sudut air keras yang digunakan oleh Rahmat Kadir Moalete sebagai bahan penyiraman, maka jelas air aki yang digunakan dicampur dengan air sehingga kadar asam sulfatnya menjadi lebih rendah, yang hanya akan menimbulkan iritasi atau gatal-gatal. Ditinjau dari barang bukti yang terkena siraman, yaitu baju yang dikenakan oleh saksi korban, maka dengan masih utuhnya baju saksi korban, efek atau akibat yang ingin ditimbulkan dari perbuatan penyiraman itu hanyalah ringan semata-mata. Jadi, dari kedua sudut itu saja jelas tampak tidak ada niat dari Rahmat Kadir Moalete untuk melakukan penganiayaan berat. Dalam hal ini, menyebabkan luka pada saksi korban karena akibat yang ditimbulkan oleh air aki yang telah diencerkan atau dicampur dengan air adalah ringan, berupa korosif yang menyebabkan iritasi atau gatal-gatal. Fakta itu diperkuat dan didukung dengan aspek psikologis yang telah dilakukan analisa oleh ahli Dr. Hamdi Muluk dan segi kriminalistik yang dianalisis oleh ahli Profesor Dr. Mustafa. Dr. Hamdi Muluk menerangkan bahwa titik tolak perbuatan Rahmat Kadir Moalete hanyalah karena ingin memberikan pelajaran. Jadi sekalipun secara teknis Rahmat Kadir Moalete menguasai teknis operasi dan mampu untuk membunuh, tapi ia tidak dilakukannya karena niat Rahmat Kadir Moalete hanya untuk memberikan pelajaran. Searah dan selaras dengan keterangan ahli Dr. Hamdi Muluk, ahli Profesor Dr. Mustafa, menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan Rahmat Kadir Moalete lebih didasari sikap Rahmat Kadir Moalete terhadap jiwa korsa sebagai sesama anggota Korps, sesama polisi. Sehingga perbuatan terdakwa lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran, bukan untuk membunuh, di mana hal tersebut diakibatkan karena masih ada rasa sayang terhadap sesama anggota. Dari keterangan atau pengakuan Rahmat Kadir Moalete sendiri, juga telah terungkap bahwa Rahmat Kadir Moalete hanya bermaksud untuk memberikan pelajaran terhadap saksi korban. Jika ada niat untuk mencelakai saksi korban, Rahmat Kadir Moalete dapat melakukan dan mempunyai kemampuan teknis membunuh. Tetapi itu tidak dilakukan
oleh saudara Rahmat Kadir Maulidi karena memang Rahmat Kadir Maulidi tidak memiliki mens rea untuk mencelakai saksi korban. Rahmat Kadir Maulidi hanya ingin memberikan pelajaran secara pribadi. Oleh karena itu, Rahmat Kadir Maulidi tidak menceritakan kepada siapapun maksudnya itu. Bahkan kepada terdakwa pun, dan bahan yang dipergunakan untuk menyiram itu pun telah diencerkan atau dicampur dengan air sehingga kadar asam sulfatnya menjadi rendah. Selain itu, arah siraman pun ditujukan ke tubuh badan saksi korban sehingga baju saksi korban basah akibat siraman itu. Dengan demikian, jelaslah telah terbukti dan terungkap dalam persidangan ini adanya kebenaran hakiki bahwa Rahmat Kadir Maulidi tidak mempunyai niat atau maksud untuk melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Kerusakan mata korban bukan sebagai akibat langsung perbuatan Rahmat Kadir Maulidi, melainkan kesalahan dalam penanganan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan persidangan yang mulia. Dalam rangkaian persidangan yang telah kita jalani bersama untuk mencari dan menemukan kebenaran material dalam perkara ini, telah terungkap adanya fakta hukum bahwa kerusakan mata saksi korban Novel Baswedan bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulidi, melainkan akibat oleh sebab lainnya, yaitu penanganan yang tidak benar atau tidak sesuai, di mana sebab lain itu didorong oleh sikap saksi korban sendiri yang tidak menunjukkan kooperatif. Coba saudara tim penasihat hukum terdakwa ya, khusus untuk poin Romawi 4 ini saya perhatikan ini sama dengan materi yang tim pembelaan untuk terdakwa Rahmat Kadir. Saya perhatikan dan kita teliti tadi sama persis, artinya ini tidak berkaitan dengan terdakwa Roni Bugis. Jadi bisa langsung ke Romawi 3. Baik, terima kasih yang mulia. Kami melanjutkan kembali. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Dalam surat dakwaannya nomor register perkara PDM 57 Jakarta Utara 02/2020, saudara jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara primer subsidiar, yaitu A. Dakwaan primer, yaitu pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. B. Dakwaan subsidiar, yaitu pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. C. Dakwaan lebih subsidiar, yaitu pasal 351 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana telah kami uraikan dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di atas, maka sesungguhnya seluruh dakwaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum tersebut tidak terbukti karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa yang hanya mengantarkan Rahmat Kadir Maulidi untuk memberikan obat kepada saudaranya. Namun belakangan ternyata Rahmat Kadir Maulidi melakukan penyiraman air keras terhadap saksi korban Novel Baswedan. Adapun selengkapnya uraian-uraian terbuktinya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang dituduhkan adalah sebagai berikut. A. Dakwaan primer, yaitu pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Pasal 355 ayat 1 KUHP berbunyi, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan bunyi ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bersifat kumulatif.
yang berarti untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah, maka semua unsur harus terbukti. Tidak terbuktinya salah satu unsur menyebabkan tidak terbuktinya pula perbuatan terdakwa. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Unsur penganiayaan berat tidak terbukti. Unsur penganiayaan berat ini tidak terdefinisikan di dalam pasal 355 KUHP. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat merujuk pada pengertian dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Sedangkan apa itu luka-luka berat dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 9 KUHP yang menentukan sebagai berikut. Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Dalam KUHP tidak ada pengertian tentang apa itu penganiayaan. Oleh karena itu, pengertian penganiayaan akan merujuk pada doktrin atau pendapat ahli pidana Mr. M.H. Tirta Mijaya, membuat pengertian penganiayaan sebagai dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Tirta Mijaya, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta, Pastus 1955 halaman 174. Sedangkan Leiden Marpau mengatakan bahwa menurut HR, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu, dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Leiden Marpau tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, pemberantas dan prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika Jakarta 2002 halaman 5. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Susilo menyatakan bahwa jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor Polisia 1988 pada halaman 245. Berdasarkan pada pendapat ketiga ahli pidana tersebut, maka dalam suatu penganiayaan setidak-tidaknya harus memuat adanya kesengajaan, ada mens rea, sadar dan niat. Adanya perbuatan yang dilakukan, adanya akibat dari tindakan itu yaitu menimbulkan sakit atau luka, dan sakit atau luka itu menjadi tujuan utama dari si pelaku. Berangkat dari pemahaman itu, maka penganiayaan berat berarti adanya kesengajaan dari pelaku untuk menimbulkan salah satu kategori luka berat yang diatur dalam pasal 90 KUHP dari perbuatan yang dilakukan. Karena akibat yang hendak dituju adalah luka berat, maka dalam penganiayaan berat, unsur kesengajaan yang harus ada pada diri pelaku adalah bukan kesengajaan sebagai maksud, bukan sebagai kepastian keharusan, dan bukan pula kesengajaan sebagai kemungkinan. Artinya, pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu luka berat, seperti yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP. Dalam perkara ini, secara hakiki telah terbukti adanya fakta hukum bahwa terdakwa sama sekali tidak menyadari dan menginsafi maksud sesungguhnya dari Rahmat Kadir Maulete. Terdakwa hanya diminta untuk mengantar Rahmat Kadir Maulete ke Kelapa Gading untuk memberikan obat kepada saudaranya. Namun, ternyata setelah sampai di daerah Kelapa Gading, Rahmat Kadir Maulete tidak memberikan obat ke saudaranya, melainkan melakukan penyiraman air keras terhadap saksi korban, tanpa terdakwa ketahui dan sadari sebelumnya. Jadi terdakwa sebenarnya hanya dipergunakan sebagai alat oleh Rahmat Kadir Maulete untuk memberikan pelajaran terhadap saksi korban dengan menyiramkan air keras yang mengenai tubuh dan wajah saksi korban. Dalam persidangan
Namun dalam persidangan pun telah terbukti bahwa Rahmat Kadir Molete tidak mempunyai kesengajaan atau sadar dan menghendaki untuk menimbulkan luka berat terhadap saksi korban Novel Baswedan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, maksud Rahmat Kadir Molete melakukan penyiraman terhadap saksi korban Novel Baswedan dengan menggunakan air aki yang telah dicampur dengan air hanyalah dimaksudkan untuk memberikan pelajaran. Oleh karena hanya memberikan pelajaran, maka air aki yang akan disiramkan kepada saksi Novel Baswedan telah dicampur dengan air terlebih dahulu oleh Rahmat Kadir Molete. Dan arah penyiramannya pun ditujukan pada tubuh saksi korban. Sebagian air mengenai wajah atau mata saksi korban menjadi sebagai akibat yang tidak dikehendaki, karena penyiraman dilakukan dengan tangan kiri dan pada saat sepeda motor sedang berjalan serta mengalami oleng. Penyiraman mengenai tubuh korban terbukti dengan basahnya baju saksi korban sesuai dengan keterangan saksi korban Novel Baswedan dan saksi Yasri Yuda Yahya. Selain itu, karena kadar konsentrasi yang menjadi rendah, maka asam sulfat yang telah diencerkan tersebut tidak mempunyai daya rusak yang tinggi, melainkan hanya bersifat korosif atau menyebabkan iritasi, seperti yang disampaikan oleh ahli toksikologi, Dr. Renat Imade Agus Jaljal Wirasuta, APT MSI, dan Dr. Renat Budiawan. Jadi ketika penyiraman yang dilakukan juga mengenai mata, maka untuk menetralkannya dilakukan metode irigasi dengan air murni. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Dr. Cecilia Mulyati Yahya, Dr. Yefta Amunazar, Dr. Sengdi Chandra Cawahari, dan Dr. Johan M. Hutauruk yang bersesuaian satu dengan lainnya. Penanganan yang dilakukan terhadap saksi korban Novel Baswedan dengan melakukan irigasi terhadap mata yang terkena cairan kimia sampai pada akhirnya mencapai pH 7 adalah tepat, sehingga tingkat pH dari kedua mata saksi korban sudah netral, yang kadarnya sudah sama dengan air dan daya rusaknya telah berhenti. Artinya, akibat yang timbul dari perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Molete telah dapat diatasi. Namun anehnya, Visum et Repertum nomor 03 Ver RSMKKG 4 Romawi 2017 tertanggal 24 April 2017 ternyata baru dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga pada tanggal 24 April 2017 setelah 13 hari terjadinya peristiwa penyiraman. Dan setelah Rumah Sakit Mitra Keluarga tidak lagi merawat saksi korban karena saksi korban diterima Rumah Sakit Mitra Keluarga pada tanggal 11 April 2020 dan tidak lama berselang dipindahkan ke Jakarta Eye Center, di mana kemudian dipindahkan ke Singapura. Artinya, Visum et Repertum dibuat setelah saksi korban dipindahkan ke Singapura, bukan pada saat saksi korban diterima oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga. Visum et Repertum ini menerangkan pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 40 tahun ini ditemukan luka bakar derajat 1 dan 2 seluas 2% pada dahi pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri, dan luka bakar derajat 3 pada selaput bening kornea mata kanan dan kiri akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam. Nilai pH cairan di permukaan bola mata yang bersifat netral dan basah atau tidak asam menunjukkan bahwa telah dilakukan pembilasan kedua bola mata dengan air sebelum dilakukan pemeriksaan. Derajat luka yang pasti belum dapat ditentukan karena pengobatan terhadap korban belum selesai. Akan tetapi, pada saat ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan garis miring pencarian sementara waktu. Adanya kerusakan pada selaput bening kornea mata dan kiri dalam beberapa waktu ke depan punya potensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya punya panca indera penglihatan. Sekalipun terjadi keanehan di mana Visum et Repertum baru dibuat belakangan, Visum et Repertum itu sendiri sebenarnya belum dapat memastikan derajat luka dan hanya menyebutkan potensi. Potensi itu akan sangat bergantung pada penanganan luka yang dilakukan. Jika penanganan luka dilakukan secara benar dan baik, tentu akan menghasilkan akibat yang baik pula. Selain itu, Visum et Repertum itu juga pada dasarnya bertentangan isinya dengan keterangan saksi-saksi Dr. Yefta Amunazar, Dr. Sengdi Chandra Cawahari, dan Dr. Johan M. Hutauruk yang melakukan perawatan terhadap saksi korban. Di mana saksi-saksi menyatakan penanganan
telah dilakukan secara tepat dan tingkat merusak asam sulfat telah dinetralisir. Ahli Dr. Rar Budiawan juga secara jelas dan tegas menyatakan bahwa penanganan yang tidak tepat akan memberikan efek pada mata yang terkena asam sulfat yang tingkat konsentrasinya rendah. Dengan demikian, telah terbukti bahwa kerusakan mata yang dialami oleh saksi korban saat ini sesungguhnya bukan akibat langsung dari tindakan penyiraman yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulete, melainkan kesalahan penanganan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI, visum et repertum tidak mengikat bagi hakim sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Agung nomor 72 KKR 1961 tanggal 17 Maret 1962 yang pada intinya menyatakan menurut pasal 306 ayat 2 HIR, hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli, pendapat Dr. Siswidong dengan visum et repertumnya, jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya. Selain itu, putusan Mahkamah Agung nomor 10 KKR 1969 tanggal 5 November 1969 menyatakan bahwa sebagai pengganti visum et repertum dapat juga didengar keterangan saksi ahli. Itu artinya bahwa visum et repertum dapat dikesampingkan oleh keterangan ahli. Sebagai pertimbangan majelis hakim yang mulia, kiranya perlu kami sampaikan adanya contoh kasus yang terjadi di Amerika Serikat, di mana Lemrick Nelson dibebaskan dari dakwaan pembunuhan karena kematian saksi korban bukan sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa Lemrick Nelson. Ini sama seperti dengan apa yang kami bacakan pada saat pembelaan terhadap Rahmat Kadir Maulete tadi. Sehingga kami lanjutkan, unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti. Terkait dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu ini, perlu untuk dirujuk pendapat dari Mr. M.H. Tirtamijaya yang mengatakan bahwa arti direncanakan lebih dahulu adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang. Perkataan berpikir dengan tenang sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan, tetapi ia masih berpikir dengan batin yang tenang, apakah resiko atau akibat yang akan terjadi disadarinya, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was atau takut tergesa-gesa, atau terpaksa dan lain sebagainya. Selain itu, Mr. M.H. Tirtamijaya juga menyebutkan bahwa bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana itu merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersamaan. Oleh karena itu, harus terjadi secara bersama. Maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencananya. Bertitik tolak pada pandangan ahli tersebut, maka suatu perencanaan mengandaikan adanya keadaan batin yang tenang dengan memperhitungkan segala resiko yang timbul dari tindakan yang diambil. Dalam perkara ini, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, terdakwa sama sekali tidak mempunyai perencanaan atau mendesain peristiwa penyiraman. Bahkan terdakwa tidak mempunyai niat atau maksud melakukan penyiraman. Sebagaimana keterangan saksi Rahmat Kadir Maulete dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keterangan ahli Dr. Hamdi Muluk. Perbuatan penyiraman yang dilakukan terhadap saksi korban adalah niat dan maksud Rahmat Kadir Maulete sendiri. Penyiraman itu pun tidak dilandasi dengan perencanaan terlebih dahulu, melainkan sebagai bentuk spontanitas dari Rahmat Kadir Maulete yang memang memiliki sifat impulsif sebagaimana diterangkan oleh Dr. Hamdi Muluk yang telah melakukan evaluasi terhadap sifat terdakwa dan saksi Rahmat Kadir Maulete. Kebencian Rahmat Kadir Maulete terhadap perilaku saksi korban yang tidak lagi menghargai jiwa korsa menjadi pemicu bagi Rahmat Kadir Maulete untuk memberikan pelajaran terhadap saksi korban.
pencarian alamat melalui Google, melakukan survei, mencampur air aki dengan air tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk perencanaan. Karena Rahmat Kadir Maulid tidak memikirkan segala akibat atau resiko yang akan terjadi. Dan Rahmat Kadir Maulid tidak berada dalam batin yang tenang. Padahal suatu maksud dari niat dan rencana sesuai dengan pendapat Mr. M.H. Tirta Wijaya di atas tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was atau takut atau tergesa-gesa. Terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan sebelumnya oleh Rahmat Kadir Maulid itu merupakan perbuatan pribadi yang bersangkutan dan sama sekali tidak diketahui oleh terdakwa. Ahli Dr. Hamdi Muluk juga memberikan kesimpulan analisanya bahwa terdakwa tidak pernah mendesain peristiwa penyiraman tersebut. Perbuatan penyiraman itu merupakan obsesi Rahmat Kadir Maulid yang lebih impulsif untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban. Rahmat Kadir Maulid sendiri mengakui bahwa pada malam saat sebelum akhirnya Rahmat Kadir Maulid melakukan niatnya untuk memberikan pelajaran, Rahmat Kadir Maulid tidak bisa tidur sebab kepikiran atas kebencian yang memuncak sehingga Rahmat Kadir Maulid tidak tenang. Dengan demikian, unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan tidak terbukti. Apa yang akan kami bacakan ini sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan pada waktu pembacaan Rahmat Kadir Maulid tadi. Ya, Kami mohon apakah bisa kami lanjutkan pada silakan. Terima kasih. Kami masuk kepada dakwaan subsidiar. Yaitu pasal 353 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1. Ini kami lihat dari halaman 63. Dakwaan subsidiar yaitu pasal 353 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Ketentuan pasal 353 ayat 2 KUHP berbunyi jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Rasa perbuatan itu merujuk pada ayat 1 pasal 353 KUHP yang menyatakan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dengan demikian unsur terkandung dalam pasal 353 ayat 2 KUHP adalah penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat, sedangkan unsur yang terdapat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah yang melakukan atau turut melakukan. Uraian unsur-unsur dalam pasal 353 ayat 2, pasal 55 ayat 1 KUHP pada dasarnya adalah sama dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan primer. Oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar juga tidak terbukti. Untuk menghindarkan pengulangan yang tidak perlu, maka dalam menguraikan tidak terbuktinya unsur-unsur dakwaan subsidiar, kami merujuk pada uraian unsur-unsur dakwaan primer. Untuk unsur penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, kami merujuk uraian pada unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam dakwaan primer. Dan oleh karenanya, unsur penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dalam dakwaan subsidiar tidak terbukti. Uraian dalam unsur penganiayaan berat dalam dakwaan primer dirujuk sebagai uraian untuk unsur mengakibatkan luka-luka berat dalam dakwaan subsidiar. Sehingga unsur mengakibatkan luka-luka berat dalam dakwaan subsidiar tidak terbukti. Begitu pula uraian unsur yang melakukan atau turut melakukan dalam dakwaan primer dirujuk untuk uraian unsur yang melakukan atau turut melakukan dalam dakwaan subsidiar. Oleh karenanya, unsur yang melakukan atau turut melakukan tidak terbukti. C. Dakwaan lebih subsidiar yaitu pasal 351 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Oleh karena dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tidak terbukti, maka kami perlu untuk menguji pula bahwa dakwaan lebih subsidiar. Pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar sebagaimana pasal 351 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kami lanjutkan. Unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat pada hakikatnya serupa dengan unsur penganiayaan berat dalam dakwaan primer atau unsur mengakibatkan luka-luka berat dalam subsidiar. Oleh karena itu, dalam menguraikan unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat, kami merujuk pada uraian-uraian unsur penganiayaan berat dalam dakwaan primer.
Mengingat unsur penganiayaan berat tidak terbukti, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam dakwaan lebih subsidiar ini juga tidak terbukti. Unsur yang melakukan atau turut melakukan dalam dakwaan subsidiar adalah sama dengan unsur yang melakukan atau turut melakukan dalam dakwaan primer. Untuk itu, uraian dalam dakwaan primer dianggap diuraikan kembali dalam pembahasan unsur yang melakukan atau turut melakukan dalam dakwaan lebih subsidiar. Oleh karena itu, unsur yang melakukan atau turut melakukan dalam dakwaan lebih subsidiar ini tidak terbukti. Silakan kamu dilanjutkan dengan soal. Mohon izin melanjutkan. Ya, silakan. 4 tanggapan terhadap surat tuntutan. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat Saudara Jaksa Penuntut Umum dan persidangan yang kami muliakan. Kami telah menemukan dalam persidangan ini bahwa seluruh dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya, perbuatan terdakwa hanyalah mengantarkan Rahmat Kadir Maulete ke Kelapa Gading atas permintaan Rahmat Kadir Maulete dalam rangka memberikan obat kepada saudaranya Rahmat Kadir Maulete. Namun pada akhirnya maksud Rahmat Kadir Maulete ternyata berbeda dari maksud yang disampaikan kepada terdakwa. Hal itu di luar kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran terdakwa. Meskipun demikian, perlu kami sampaikan bahwa perbuatan Rahmat Kadir Maulete melakukan penyiraman air aki yang dicampur dengan air biasa terhadap saksi korban tidak mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban. Di mana kerusakan penglihatan yang saat ini diderita oleh saksi korban merupakan akibat dari penanganan yang tidak tepat, bukan sebagai akibat langsung dari tindakan penyiraman oleh Rahmat Kadir Maulete. Selain itu telah terungkap pula bahwa terdakwa hanyalah sebagai alat bagi Rahmat Kadir Maulete, sehingga tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku penyerta. Oleh karena itu, Rahmat Kadir Maulete merupakan pelaku tunggal dan mandiri. Peranan terdakwa yang memboncengkan saksi Rahmat Kadir Maulete sehingga Rahmat Kadir Maulete dapat melakukan tindakan penyiraman adalah semata-mata bentuk setiakawan dari terdakwa yang diminta oleh Rahmat Kadir Maulete untuk mengantarkan Rahmat Kadir Maulete ke Kelapa Gading guna memberikan obat kepada saudaranya Rahmat Kadir Maulete. Fakta-fakta yang menjalin bangunan kebenaran itu begitu nyata dan jelas terpapar dalam persidangan ini. Namun patut disayangkan bahwa saudara jaksa penuntut umum sepertinya menutup mata atas terungkapnya kebenaran itu, sehingga saudara jaksa penuntut umum tak bersikukuh untuk menyatakan terdakwa bersalah sebagai pelaku penyerta, sebagaimana tertuang dalam surat tuntutannya nomor PDM 57 Jakarta Utara 02/2020 tanggal 11 Juni 2020. Dalam surat tuntutan tersebut, saudara jaksa penuntut umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar, yaitu pasal 353 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu berarti saudara jaksa penuntut umum sependapat bahwa dakwaan primer tidak terbukti. Jika diteliti secara seksama, tidak terbukti di dakwaan primer dalam pandangan saudara jaksa penuntut umum dikarenakan unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti. Jika unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka seharusnya unsur penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dalam dakwaan subsidiar juga tidak terbukti. Sekalipun terdapat perbedaan penekanan dari kedua unsur itu, namun keduanya mengandung persamaan tentang adanya rencana terlebih dahulu. Jika dalam dakwaan primer yang direncanakan adalah penganiayaan berat, maka dalam dakwaan subsidiar penganiayaan saja yang dijadikan rencana. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, rencana terlebih dahulu baik untuk melakukan penganiayaan berat atau penganiayaan saja sebenarnya telah tidak terbukti, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya.
Sebab tindakan terdakwa hanya mengantarkan Rahmat Kadir Maulete untuk memberikan obat kepada saudaranya. Sedangkan perbuatan Rahmat Kadir Maulete untuk melakukan penyiraman merupakan tindakan yang spontan, dipicu oleh sifat impulsif Rahmat Kadir Maulete yang tidak suka dengan sikap dari saksi korban yang tidak menghargai jiwa korban, seakan-akan kaca melupa kulitnya. Dan maksud Rahmat Kadir Maulete untuk melakukan perbuatan itu sama sekali tidak diketahui oleh terdakwa. Apalagi jika unsur rencana terlebih dahulu itu dikaitkan dengan unsur penyertaan. Maka semakin ternyata tidak ada perencanaan atau desain yang dibangun dan dibentuk oleh terdakwa dan saksi Rahmat Kadir Maulete. Untuk membuktikan adanya unsur penyertaan, saudara jaksa penuntut umum harus perhatikan dan melihat secara jernih keterangan saksi Rahmat Kadir Maulete dan keterangan terdakwa. Dikaitkan dengan keterangan ahli Dr. Hamdi Muluk dan Profesor Dr. Mustafa yang dihadirkan sendiri oleh jaksa penuntut umum. Dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa itu, maka akan dapat dengan mudah diperoleh petunjuk bahwa terdakwa hanya merupakan alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Rahmat Kadir Maulete berdasarkan mensrea yang ada melakukan sendiri perbuatan penyiramannya. Terdakwa tidak mempunyai kesadaran dan kehendak yang sama dengan saksi Rahmat Kadir Maulete, karena terdakwa tidak mengetahui dan menyadari kalau Rahmat Kadir Maulete akan melakukan penyiraman terhadap saksi korban. Saksi Roni Bugis lebih sebagai alat atau manus ministra daripada sebagai pelaku penyerta. Oleh karena itu, pandangan saudara jaksa penuntut umum yang menyebutkan adanya unsur penyertaan dalam perkara ini adalah suatu kesalahan yang sangat mencolok dan menjadi suatu bentuk pengabaian kebenaran material yang telah terungkap dalam persidangan. Pengabaian ini juga dilakukan terkait dengan penyampaian fakta-fakta yang dianggap benar oleh saudara jaksa penuntut umum. Fakta-fakta itu beranjak dari uraian-uraian yang disebutkan dalam surat dakwaan. Padahal uraian-uraian dalam surat dakwaan banyak yang tidak terbukti dalam persidangan, seperti adanya unsur pernyataan dalam perkara ini. Di samping itu, juga terbukti rusaknya penglihatan saksi korban bukan sebagai bukan sebagai akibat langsung dari perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulete, melainkan kesalahan penanganan. Visum et repertum yang dipergunakan pun ternyata baru dibuat belakangan, setelah 13 hari dari tanggal kejadian. Isinya juga tidak memberikan kepastian derajat luka, melainkan hanya bersifat potensi. Potensi ini semakin membuka adanya kemungkinan kerusakan terjadi karena kesalahan penanganan. Apabila saudara jaksa penuntut umum bersikap objektif dengan mengedepankan kebenaran yang terungkap dalam persidangan, niscaya saudara jaksa penuntut umum akan mengajukan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Karena semua unsur yang didakwakan tidak terbukti, atau setidak-tidaknya tidak semua unsur dalam dakwaan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, tuntutan 1 tahun yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum sesungguhnya merupakan tuntutan yang berat. 5. Penuntut. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan persidangan yang kami muliakan. Apa yang telah kami sampaikan di atas merupakan upaya kami untuk melihat dan mencermati perkara ini seobjektif mungkin, agar kebenaran yang menjadi oase dari proses persidangan ini dapat menemukan jalannya sendiri. Apapun tidak akan dapat membungkam dan menghalangi jalannya kebenaran. Dalam proses persidangan yang kita jalankan bersama ini, telah terkuak suatu kebenaran bahwa terdakwa bukan merupakan pelaku penyerta, karena maksud dan niat untuk melakukan penyiraman dilakukan sendiri oleh Rahmat Kadir Maulete yang dipicu dari motif pribadi yang bersangkutan yang tidak suka terhadap sikap saksi korban. Sekalipun saksi korban dan Rahmat Kadir Maulete tidak pernah berinteraksi,
Jiwa kuasa yang tinggi dalam diri Rahmat Kadir Maulete menjadikannya sedikit gelap mata sehingga Rahmat Kadir Maulete memanfaatkan terdakwa sebagai alat untuk mengantarkannya melakukan penyiraman sebagai bentuk untuk mengingatkan saksi korban agar saksi korban dapat bersikap kesatria dan tidak mengorbankan anak buah serta institusi yang telah membesarkannya. Tentu, sikap terdakwa yang tidak mencegah niat Rahmat Kadir Maulete pada saat sebelum terjadinya peristiwa penyiraman patut disayangkan. Namun tidaklah pada tempatnya untuk dihujat atau dihakimi secara berlebihan, sebab terdakwa telah mengakui kesalahannya dan juga meminta maaf dalam persidangan kepada saksi korban beserta keluarganya dan pihak institusi Polri yang sempat menjadi bulan-bulanan karena belum berhasil mengungkap peristiwa penyiraman yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Maulete. Kami berharap Majelis Hakim yang mulia dapat melihat dan memeriksa perkara ini secara jernih dan objektif, serta seksama berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan. Terlepas dari pengaruh dari segala berita-berita di media massa yang terkesan memiliki maksud untuk mengetahui atau mempengaruhi proses persidangan ini. Nasib terdakwa saat ini berada di pundak majelis hakim untuk menentukannya. Apakah akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Apabila kebenaran hakiki yang terungkap dalam persidangan dijunjung tinggi, saya pembebasan menjadi langkah yang terbaik demi tegaknya hukum dan keadilan. Apabila majelis hakim berpendapat lain dan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa, maka dengan ini tim penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut. Tindakan mengakui perbuatannya dan secara sukarela menyerahkan diri harus diberikan apresiasi tersendiri. Karena tidak semua pelaku berani mengakui perbuatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan persidangan. Sikap berani bertanggung jawab merupakan bentuk perbuatan yang sangat mulia, patriotik sekaligus mencerminkan jiwa kesatria, walaupun terdakwa hanya berpangkat bintara polisi. Selain itu, terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, tidak pernah mempersulit persidangan, mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan dalam persidangan, selalu bersikap sopan, dan terdakwa juga menyampaikan penyesalan atas perbuatannya sekaligus dalam persidangan, juga telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Sebelum kami menutup pembelaan ini sebagai renungan untuk kita semua sebagai umat beragama baik yang terlibat langsung sebagai pihak dalam persidangan ini maupun kepada seluruh lapisan masyarakat pemerhati pengamat jalannya persidangan ini. Untuk tidak mudah lagi mengomentari, menggiring opini bahkan menghakimi proses persidangan ini. Saya karena Rojo Bugis juga beragama Katolik, jadi ada di sini dan saya sampaikan kepada hakim yang mulia bahwa selanjutnya terdakwa Rojo Bugis meminta kepada tim terdakwa Rojo Bugis meminta kepada tim penasihat hukum agar menyampaikan dalam persidangan ini bahwa niat mengakui perbuatan didasari dari ketaatan menjalankan perintah agama yang dianutnya. Sebagaimana tertuang dalam Injil, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian kami dilanjutkan oleh tim tersebut. Majelis yang mulia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami mohon agar majelis hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam dakwaan primer pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar pasal 353 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan
dakwaan lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan. 3. Memulihkan dan mengembalikan atau merehabilitasi terdakwa pada harkat, martabat, dan nama baiknya. 4. Mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian pembelaan ini kami sampaikan, dan atas dipertimbangkan dan dikabulkannya pembelaan ini, kami haturkan banyak terima kasih. Tim Penasihat Hukum terdakwa. Baik, terima kasih. Saudara tim penasihat hukum terdakwa yang telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Roni Bugis ya. Berikutnya kami tanyakan kepada saudara terdakwa Roni Bugis karena juga menjadi hak saudara. Selain tim penasihat hukum, saudara selaku terdakwa secara pribadi juga bisa menyampaikan pembelaan atau pledoi. Apakah saudara juga akan menggunakan kesempatan untuk menyampaikan pledoi atau pembelaan? Siap, mohon izin yang mulia. Saya tidak melakukan pembelaan atau pledoi secara pribadi, namun saya serahkan semuanya kepada tim penasihat hukum yang mulia. Ya, jadi sudah diserahkan kepada tim penasihat hukum tadi ya? Siap yang mulia. Tadi dibacakan juga salah satu ayat dalam Injil, apakah itu betul memang saudara juga mengimani hal itu? Betul yang mulia. Ya, baik. Jadi dengan demikian, Majelis Hakim menanyakan kepada tim penuntut umum terkait dengan soal nota pembelaan yang tadi telah dibacakan oleh terdakwa Roni Bugis. Apakah akan ditanggapi secara tertulis dan waktunya kapan? Sama seperti tadi, harinya Senin atau bagaimana? Hari Senin tanggal 22 Juni 2022 kami akan Sama. Ya. Baik. Tim penuntut umum telah menyampaikan di majelis persidangan ini mereka akan menyiapkan tanggapan terhadap nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum untuk terdakwa Roni Bugis sama dengan yang tadi akan menanggapi juga untuk terdakwa Rahmat Kadir Maulete. Dengan demikian sidang kita tunda sama seperti terdakwa Rahmat Kadir Senin tanggal 22 Juni jamnya tentu setelah jam 10 usai dibacakannya tanggapan untuk terdakwa Rahmat Kadir Maulete. Baik, dengan demikian usailah sudah agenda sidang pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2020, yaitu agendanya adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Roni Bugis dan terdakwa Rahmat Kadir Maulete. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau sampaikan dari tim penuntut umum? Cukup dari tim penasihat hukum terdakwa? Cukup. Baik. Dengan demikian, saudara terdakwa kembali tahanan. Sidang akan dibuka kembali pada hari Senin, tanggal 22 Juni dengan acara penyampaian tanggapan dari penuntut umum atas nota pembelaan dari para terdakwa. Sidang ditutup. Saya minta kopi pledoinya. Email ya. Maaf. Soalnya buat konsep putusan biar lebih mudah, maaf. Maaf Bu ya, makasih Bu. Nanti besok aku email dari kantor.
Ya Bu. Iya. So ini kan bentuk wordnya kan ya? Iya, wordnya ya, jangan pede.